Kalau gue jadi lawyer dia atau dia pun, hey, termasuk sama media, ini gue punya skincare lo. Lu bilang gini kan, malah gue makin coklat gitu kan. Nah, itu kupas habis. Oh, itu baru keren. Itu baru keren. Ya, kita nggak mau nanggepin, kita pengen lurus. Kalau pengen lebih jelasnya mungkin terkait persidangan, terkait masalah hukum, misalkan apapun, aku udah serahin ke lawyer kita. Supaya kita bagi-bagi tugas, biar kita bisa fokus berkreasi kembali, berinovasi kembali. Tegangan di dalam proses persidangan, di mana saksi Samira atau Doktif selalu dipotong untuk memberikan keterangan. Padahal dalam perkara pidana itu adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Seorang saksi pada saat menjelaskan, jangan dipotong, sampaikan. Biar kalau Anda takut mendatangkan saksi, nggak usah didatangkan sekaligus. Praktisi hukum ungkap, kemungkinan Nikita Mirzani bisa bebas di kasusnya dengan Reza Gladys. Praktisi hukum Rihat Huta Barat ikut menyoroti kasus artis Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Kasus yang berawal dari permasalahan skincare itu kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Perseteruan berawal dari Nikita Mirzani yang diduga menjelekkan produk kecantikan milik Reza Gladys hingga muncul dugaan pemerasan. Pemilik klinik kecantikan Glavisdia Medica itu kemudian merasa dirugikan dan melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Persidangan kasus tersebut kian memanas antara kubu Nikita Mirzani dengan sang pengusaha skincare. Pada sidang sebelumnya, Nikita Mirzani sempat ngamuk setelah permintaan untuk memutar bukti rekaman dugaan pihak Reza Gladys memanipulasi proses hukum atau menyuap penegak hukum ditolak hakim. Rihat Huta Barat mengaku menyoroti soal penolakan dari pemutaran bukti rekaman tersebut. Menurutnya, sikap dari hakim justru membuat tanda tanya besar untuk publik. Yang saya paling soroti di kasus Nikita Mirzani ini adalah bukti flash disk itu. Udah 2 kali diserahkan, tapi majelis hakim terkesan tidak mau menerima dan tidak mau memutar. Ini yang sebenarnya membuat masyarakat umum menjadi tanda tanya seperti apa. Ungkap Rihat, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment, Senin, 11 Agustus 2025. Pria yang pernah menjadi pengacara aktor Gali Ginanjar itu meyakini rekaman tersebut menyimpan hal-hal yang penting dan menyangkut kasus yang dilaporkan Reza Gladys. Saya yakin kalau Nikita mau memberikan bukti itu dan mau membuka itu, karena dia yakin bahwa setelah diputar ada hal-hal penting di sana, ujarnya. Dari situ, kata Rihat, ada kemungkinan bukti tersebut bisa meringankan terdakwa Nikita. Bahkan artis 39 tahun disebut bisa bebas jika bukti rekaman tersebut benar adanya. Itu sangat membantu meringankan akan putusan dia. Bahkan mungkin bisa bebas kalau memang dia begitu ngotot membongkar itu, tuturnya. Sebagai praktisi hukum, Rihat menyayangkan sikap majelis hakim yang terkesan menolak memutar bukti rekaman dari terdakwa. Jadi hal ini menurut saya yang saya sangat sayangkan sebagai praktisi hukum. Kenapa majelis hakim tidak mau menerima itu? Menurut saya, majelis hakim ini malah membuat masyarakat menjadi liar, gitu. Ucap Rihat, Nikita dilaporkan oleh Reza ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Pelaporan itu setelah Nikita yang diduga menjelekkan produk kecantikan milik Reza. Reza sempat menghubungi Nikita melalui asisten sang artis, Mail Syahputra, pada 13 November 2024. Ibu 5 anak itu awalnya berniat ingin bersilaturahmi saja dengan Nikita. Namun Reza malah mendapat respons yang tak mengenakan. Reza justru mendapat ancaman Nikita akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang. Istri atau Mbah Mufid itu akhirnya memberikan uang senilai 4 miliar rupiah kepada Nikita. Sementara wanita 36 tahun ini merasa dirinya sebagai korban lantaran telah diperas dan mengalami kerugian yang cukup besar. Sebelum kasus ini mencuat, Nikita memang dikenal sebagai artis kontroversial. Tak hanya sekali dirinya berurusan dengan hukum, Nikita sudah beberapa kali menghadapi proses hukum dengan seterunya.